Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga mudah-mudahan dengan upaya ini kita akan dapat menapaki kehidupan kita di dunia ini menuju kesuksesan hingga yaumil akhir dan hari akhirat yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungi tentang sebuah realitas yang tidak bisa kita elakkan, bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pernahkah kita berpikir berapa orang yang meninggal dunia di desa kita, di kota kita, selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan setiap hari di seluruh penjuru bumi ini? Ketetapan Allah Ta'ala terus berjalan, saudara. Ada yang lahir ke dunia dan sebagian lagi meninggalkan dunia. Suatu saat nanti pasti kita akan mendapatkan gilirannya juga, saudaraku. Ini adalah merupakan sebuah realitas kehidupan yang tidak bisa kita ingkari. Namun, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sangat amat disayangkan banyak orang lupa atau bahkan melupakan kematian itu. Padahal saudaraku yang berbahagia, dahulu Nabi Muhammad SAW banyak membicarakan tentang kematian kepada para sahabat, sementara kondisi hati mereka hidup ini sangat berbeda dengan realitas kehidupan kita sekarang. Betapa banyak acara dibuat, upaya dirancang untuk mengalihkan perhatian kita dari kematian, padahal kita sangat membutuhkannya untuk menyadarkan kita dari kelalaian dan melunakkan hati yang sudah mengeras. Kalau kita mau menjawab dengan jujur, siapakah yang lebih butuh terhadap pembicaraan tentang kematian? Kita ataukah para sahabat Rasulullah? Jawabnya tentu saja, mestinya kita lebih butuh untuk zikrul maut. Oleh karena itu, marilah bersama-sama dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang kematian ini. Pembicaraan tentang sebuah peristiwa yang amat mengerikan, peristiwa yang memutuskan seluruh kesenangan dan mengubur seluruh angan-angan kita. Kematian, saudaraku, berarti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kematian berarti memutus kesempatan beramal dan mengantarkan kita ke gerbang hisab. Rasulullah Muhammad SAW, saudaraku, telah menasihati kita dengan nasihat yang sangat menyentuh. Beliau berwasiat kepada kita, aktsiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi siqin minal 'ais illa wassa'ahu alaih wala dzakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha alaih. Karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan bisa meringankan kesusahannya. Dan kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang senang, maka akan bisa membatasi kesenangannya itu. Demikian saudaraku, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Mengingat kematian itu dapat menghidupkan hati. Orang yang benar-benar malu kepada Allah Ta'ala tidak akan melalaikan kematian, serta tidak akan meremehkan persiapan menghadapi kematian itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, istahyu minallahi haqqal haya. Qulna ya Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah mengabarkan kepada sahabatnya, hendaklah kamu benar-benar malu kepada Allah. Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, alhamdulillah, kami sudah merasa malu dengan Allah. Inna nastahyi walhamdulillah. Qul
Selanjutnya Rasulullah berkata, "Laisa dzaka walakin al-istihya minallahi haqqal haya." Tetapi yang dimaksud benar-benar malu kepada Allah adalah engkau menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan apa yang berhubungan dengannya, dan hendaklah engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, dia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa telah melakukan itu, berarti ia telah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Bila ada kesempatan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan para sahabatnya tentang kematian dan berbagai rentetan peristiwa yang akan mengiringi kematian tersebut. Seorang sahabat, Bara', dia berkata, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada penguburan suatu jenazah. Lalu beliau Rasulullah duduk pada tepi kubur. Kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk seperti ini. Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah secara tiba-tiba beliau bertanya, waktu bersama-sama, sedang apa mereka berkumpul? Ketika melihat sekumpulan orang, dikatakan kepada beliau, mereka berkumpul pada kuburan yang sedang mereka gali. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terperanjat, lalu bergegas mendahului para sahabat sehingga sampai di kuburan. Lalu beliau berlutut ke arah kuburan. Bara' berkata, maka aku menghadap di depan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat apa yang akan beliau lakukan. Kemudian Rasulullah menangis sehingga tanah menjadi basah karena air mata beliau. Lalu beliau Rasulullah menghadap kepada kami dan bersabda, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk yang seperti hari ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikian juga para pendahulu kita, para salafus salih, mereka mengingat kematian dan juga senantiasa mengingatkan kepada orang lain. Misalnya salah seorang salafus salih yang bernama Uwais, dia berkata kepada penduduk Kufah, wahai penduduk Kufah, sesungguhnya ketika kamu tidur, kamu berbantalkan kematian. Oleh karena itu, jika kamu telah bangun, jadikanlah kematian itu selalu di hadapanmu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengingat kematian itu memiliki pengaruh yang dalam di dalam menyadarkan jiwa dari kelalaian. Kematian merupakan pelajaran terbesar. Seorang ahli zuhud ditanya, apakah pelajaran yang paling berpengaruh? Dia menjawab, melihat tempat orang-orang yang mati. Ahli zuhud yang lain mengatakan, orang yang tidak berhenti dari kemaksiatan dengan nasihat Al-Quran dan kematian, seandainya gunung-gunung bertabrakan di hadapannya, dia juga tidak akan berhenti. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh dan memperpendek angan-angannya. Seorang alim pernah berkata bahwa dia pernah melihat orang lain di waktu hidupnya selalu mengeluarkan secarik kertas dan dia selalu membacanya. Ketika dia telah wafat tadi, yang selalu membaca kertas itu, aku demikian orang alim ini berkata, melihat kertas tersebut ternyata tertulis padanya, perbaguslah amalanmu, sesungguhnya ajalmu telah dekat. Perbaguslah amalanmu, sesungguhnya ajalmu telah dekat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang hidup dengan tetap mewaspadai akhir kehidupan, dia akan menjalani kehidupan dengan terus mempersiapkan diri, sehingga ketika kematian menjelang, dia tidak menyesal, atau kalaupun menyesal, tapi tidak berkepanjangan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan nasihat ini marilah kita membangunkan hati kita yang telah tidur, menghentikan jiwa kita dari bergelimang dalam kesesatan dan syahwat. Dengan nasihat ini marilah kita menambah kesolehan kita, dan mudah-mudahan dengan nasihat tentang kematian atau zikrul maut itu, orang yang lalai segera bangun sebelum menyesal atau sebelum kematiannya. Saudaraku, kehidupan di dunia ini terbatas waktunya. Dia kehidupan pasti akan berakhir. Orang-orang soleh akan mati. Begitu juga orang-orang jahat, saudaraku. Orang-orang yang bertakwa akan meninggal dunia. Begitu juga orang yang bergelimang dosa. Para pahlawan dan mujahid, saudaraku. Para penakut dan orang yang lari meninggalkan medan jihad, semua akan mati. Orang-orang mulia yang hidup untuk akhirat
Dan orang-orang yang tamak hidupnya hanya untuk kesenangan dunia, semuanya juga tidak luput dari kematian. Orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi atau hidup hanya untuk syahwat, kemaluan dan perutnya, semua juga pasti akan dicabut nyawanya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Allah Ta'ala sudah menentukan, kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di bumi akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Itu merupakan hakikat, namun kita selalu berusaha lari darinya. Kematian adalah merupakan hakikat yang bisa menjungkalkan keangkuhan orang-orang yang sombong. Kematian juga merupakan hakikat yang bisa menjungkalkan penentangan orang-orang yang menyimpang, kezaliman para tauhid yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus ditaati. Kematian, saudaraku, juga merupakan hakikat yang akan dialami oleh semua yang bernyawa, bahkan para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kamu tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kematian adalah merupakan realitas yang terdengar sepanjang zaman dan di setiap tempat. Kematian terdengar di telinga, masuk ke pemikiran semua orang yang berakal dan mengetuk hati semua orang yang hidup. Kematian membisikkan bahwa semua orang akan mati kecuali zat yang memiliki kemuliaan dan keperkasaan. Kullu syai'in halik illa wajhah. Demikian Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Ta'ala. Saudaraku, kematian merupakan realita yang mungkin tidak dapat dihindari. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia Allah beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jum'ah ayat 8. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan beberapa tulisan oleh orang-orang yang zuhud di dalam hidupnya. Ya, kematian itu pasti akan menemui kamu. Di mana saja kamu berada, kamu akan mati. Wahai orang-orang kuat, wahai orang-orang kuat dan muda usia, wahai orang-orang cerdas dan jenius, wahai pemimpin, wahai pembesar, wahai orang fakir dan rakyat jelata. Semua orang yang menangis karena kematian orang yang dicintai, dia juga akan membuat orang lain menangis ketika dia mati. Semua pembawa berita kematian, dia juga akan diberitakan kematiannya juga. Semua harta simpanan akan binasa. Semua yang disebut-sebut akan dilupakan. Tidak ada yang kekal selain Allah. Jika ada orang yang merasa tinggi, maka Allah Ta'ala lebih tinggi. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ketahuilah, semoga Allah menjaga kita. Karena sudah merupakan ketentuan yang hidup pasti akan mati. Dan orang yang mati akan hilang dari kehidupan. Dan semua yang akan datang pasti akan tiba waktunya juga. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehidupan yang hakiki akan mulai setelah kematian kita. Persiapkanlah segala sesuatu untuk bekal menjalani kehidupan kita yang sebenarnya. Amal kebaikan, itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, zikir kita tentang kematian. Bahwa zikir yang paling utama, kata Rasulullah, adalah zikrul maut. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang tidak bisa mengelakkan kematian, hanya tinggal menunggu waktu dan tempat. Itu realitas yang tidak bisa kita elakkan. Maka marilah
kita persiapkan apa yang hendak kita bawa di dalam menghadapi kematian dan kehidupan setelah itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.